Oke guys, kali ini aku cuma mau cerita penggunaanku selama 2 bulan, selama 2 tahun menggunakan Xbox. Keluh kesahnya, ini apakah rekomendasi untuk kalian beli atau enggak, atau di skip aja, atau memang tahun ini adalah kesempatan buat kalian buat beli aja. Oke, check it out guys. Oke, yang pertama, dari segi harga sekarang udah murah banget ya. Kalian bisa dapat ini Xbox untuk tahun 2025 untuk sekarang ini. Aku pernah lihat di Facebook itu, tapi yang konsol aja 2.600.000. Kalau kalian cari second yang di Shopee yang ada controllernya juga, yang second full set, biasanya kisaran 3 juta, 3,1, kadang juga ada yang 2,9, 3 juta, pasti sekitaran situ lah. Untuk menurut saya ya, itu udah worth it banget. Kalian bisa dapat konsol next gen, dan untuk ini koleksi gamenya udah banyak. Kalian bisa main FIFA, football, Forza, cuman emang nggak bisa main yang eksklusif PlayStation ya. Cuman ya menurutku sih oke aja, karena ya menurutku pribadi aku nggak terlalu suka main yang story. Mungkin bukan nggak suka ya, belum nemu asiknya aja sih. Cuman aku udah banyak koleksi game story, cuman emang belum aku mainin aja. Sama ini, kalau untuk plus-plusnya aja ya, plus-plusnya aja itu dari segi ini, controllernya menurutku gripnya tuh bagus banget, nyaman di tangan, sangat ergonomis banget pokoknya. Beda sama kontrolnya PS5. Cuman memang ada minusnya. Ini nggak ada kayak gyroscope, nggak ada yang sentuhnya di sini juga nggak ada, sama vibrate-nya juga biasa. Cuman enak, nggak tahu kenapa ya, kayak feel-nya tuh enak aja. Sama ini, untuk ekosistemnya ya, kalau kalian udah punya Xbox, kalian bisa install game yang udah kalian beli di PC kalau kalian punya PC. Cuman karena saya nggak ada, cuma punya konsol aja, jadinya ya nggak apa-apa juga sih. Oh ya, sama ini ada namanya quick resume ya di sini. Quick resume itu kalian bisa main game, misalkan FIFA, kalian main FIFA, bosen main My Republic, nah kalian pengen lagi main FIFA, nah startnya itu di tempat kalian exit itu langsung quick resume. Itu yang bagusnya di Xbox ya. Cuman untuk minusnya sih belum resmi aja sih. Jadinya kalau mau beli game harus pakai region selain Indonesia tentunya. Kalian bisa pakai region US, bisa pakai Jepang. Sekarang aku pakai region Jepang, tapi banyak region yang banyak sih juga. Kalian bisa pakai itu. Kalian bisa tinggal pilih aja. Nanti kalian cari game yang murah. Cuman emang kalian nggak bisa gonta-ganti dalam waktu misalkan seminggu kan, gonta-ganti region nggak bisa. Kalian harus minimal tuh kayak sebulan sekali harus bisa ganti region. Sama beli game juga harus pakai, karena ini digital aja kan, jadi kalian cuma bisa beli game di store-nya aja, sama di website yang namanya Eneba. Kalian bisa beli di sana juga banyak game-game murah. Kalian bisa pilih regionnya. Turki masih bisa beli di region Turki sama Argentina kalau di sana. Terus untuk kalau udah beli kalian, tapi itu ribetnya harus pakai VPN lah, baru bisa di redeem. Cuman kalau kalian udah sekali aja bisa, sisanya tuh aman-aman ya.
dari segi minus itu aja sih kayaknya ya so far. Untuk penggunaan aku selama 2 tahun ini enjoy aja, nggak ada lag sama sekali. Aku main FC25, main RDR, main Watch Dogs, Shadow Die Twice. Oke, itu game-game lama karena aku cari yang murah ya. Cuman kalau game-game baru kayak Wukong aku belum main soalnya mahal. Ya, itulah. Cuman emang so far aman-aman aja. Menurutku sih tetap rekomen buat kalian beli di tahun 2025 karena udah murah banget tuh konsolnya ketimbang kalian beli PS4 yang harganya 2 jutaan. Kalian bisa beli ini si Xbox ini di harga yang beda tipis dan kalian udah dapat next game. Itu bedanya. Gamenya running di 60 fps. Ada beberapa memang yang still di 30 fps, cuman itu kebanyakan di game-game yang story. Ada juga game yang bisa diatur juga, bisa 30 fps, bisa 60 fps kayak World Racing itu kemarin aku cobain bisa di 30 fps, bisa di 60 fps, bisa digonta-ganti tergantung cuman itu nggak berlaku ke semua gamenya. Sama apa lagi ya, itu aja sih so far. Cuman yang menurutku still worth it di tengah gempuran konsol handheld yang udah banyak banget rilisnya sekarang, macem-macem mereknya. Cuman untuk kalian yang kaum mending yang modalnya cuma sedikit, ya rekomendasiku sih tetap Xbox. Dan karena harganya udah lebih dari setengahnya handheld, kalian bisa main game yang sama di sini, kecuali kalian nggak main game eksklusifnya PS kayak God of War, kayak Ghost of Tsushima, ya semacam itu. Kalau kalian nggak main itu aman-aman aja. So menurutku kalian wajib beli sih, rekomendasi. Cuman ya itu, beli aja, aman. Oke, kalau ada tambahan atau kalau ada kasih masukan, komen aja di bawah. Ini soalnya video pertama aku buat review produk yang aku punya, jadi ya komen aja. Makasih.